Selamat berjumpa dengan Christ Chapel Manado. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Christ Chapel Manado. Mari kita mengambil waktu untuk berdiam diri sejenak. Kita akan bersaat teduh sebelum kita memulaikan ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menyanyi, memuji Tuhan dengan kita mengkidungkan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Saudara-saudara, dengarkanlah pemberitahuan untuk kita ketahui menyangkut ibadah Christ Chapel Manado pada hari Minggu yang akan datang. Ibadah Christ Chapel Manado untuk hari Minggu yang akan datang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Heri Yulianto. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita sekalian. Mari kita memberikan salam, sapaan yang hangat satu dengan yang lain kepada orang-orang yang dekat dengan kita dan katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Baiklah, saya undang kita semua untuk berdiri dan kita bersama-sama akan
masuk dalam panggilan untuk beribadah. Panggilan untuk beribadah terambil dari Mazmur 69 ayat 30 sampai dengan ayat 34 yang akan dibacakan secara berbalas-balasan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Umat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hai Semua Ciptaannya. Marilah kita berdoa menyerahkan hidup kita dan jalannya ibadah ini. Dan doa ini akan diakhiri dengan kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan pengagungan hanyalah bagimu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk kebesaran kasih karuniamu di dalam kehidupan kami umatmu. Sehingga kami semua boleh hidup dengan baik dalam damai sejahtera surgawi sampai saat ini. Kami sadar, kami bisa bekerja, kami bisa berprofesi, kami bisa beraktivitas, melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Bahkan kami bisa menikmati segala hal yang baik. Dan kami semua boleh hidup sampai saat ini. Itu semata-mata karena anugerah-Mu yang tidak pernah sia-sia dalam hidup kami. Maka patutlah Engkau kami puji dan kami sembah. Sebagaimana yang kami umat-Mu hendak lakukan pada saat ini. Meskipun secara virtual, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah Maha Hadir. Engkau akan menyertai dan memberkati masing-masing kami di rumah tempat tinggal kami. Engkau juga akan menyertai dan menolong kami yang melayani pada hari ini. Bahkan setiap alat yang kami gunakan. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami dan jalannya ibadah ini dari awal sampai selesainya.
biarlah jadi demi hormat dan kepujian nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dan saat ini kami mau menutup doa kami sambil kami mengucapkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami umat-Mu yang percaya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan dengan kita menyanyi memuji Dia. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Turn Your Eyes Upon Jesus. Umat Tuhan, dalam kehidupan kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Karena Dia adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang sejati. Dari Yesuslah kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan jaminan di dalam kehidupan kita saat ini. Mari bersama-sama kita mengagungkan Dia kembali dengan menyanyikan lagu Umat-Nya, Pujilah. Haleluya, amin.
persilakan untuk duduk kembali dan mari kita datang dalam panggilan kepada iman dan pertobatan. Pengakuan iman komunal terambil dari Katekismus Kecil Westminster, pertanyaan 100 dan 101. Apakah yang kita pelajari dari kalimat pembuka doa Bapa kami? Kalimat pembuka dari doa Bapa kami yaitu Bapa kami yang di sorga, mengajar kita untuk datang kepada Allah dengan rasa hormat yang kudus dan keberanian selayaknya anak-anak dari seorang ayah yang dapat dan siap untuk menolong, dan kita harus berdoa bersama dan untuk orang lain. Apakah yang kita doakan dalam permohonan yang pertama? Dalam permohonan yang pertama, yaitu dikuduskanlah namamu, kita berdoa agar Allah memampukan kita dan orang lain untuk memuliakan Dia dalam segala hal yang melaluinya Allah menyatakan diri, dan agar Ia memakai segala sesuatu bagi kemuliaannya. Umat Tuhan, kita datang dalam pengakuan dosa komunal. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa terkadang kami mengabaikan penghargaan yang sepatutnya kami berikan bagimu. Dalam kepanikan, kami tidak berdoa kepadamu dengan rasa hormat yang kudus. Untuk mendapatkan perhatianmu, kami berteriak seakan engkau kurang mendengar. Namun di waktu-waktu yang lain, kami begitu dikuasai rasa minder dan rasa bersalah, sehingga kami melarikan diri dari uluran kasih-Mu. Kami tidak tahu bagaimana menjalani relasi yang sesungguhnya dengan Engkau. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah umat-Mu untuk mengalami relasi yang sejati dengan Engkau sebagai Bapa kami. Demi rekonsiliasi yang telah dimeteraikan oleh karya salib Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya berikan waktu beberapa saat kepada Bapak Ibu Saudara-saudara untuk masing-masing kita membuat pengakuan dosa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita mulai. Bapa Sorgawi, inilah umat-Mu yang sudah membuat pengakuan dosa secara pribadi kepadamu. Dengar dan sahutilah kami, umat-Mu yang sudah mengaku dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah jaminan pengampunan dosa yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 20. Firman Tuhan berbunyi, oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salibnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita datang dalam doa syafaat, kita berdoa menggumuli beberapa pokok doa. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang merendah di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah sia-sia di dalam kehidupan kami, sehingga kami sekalian boleh hidup dalam keadaan yang baik sebagaimana kami adanya saat ini. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak krisis yang Tuhan izinkan kami hadapi. Namun kami memandang semuanya itu sebagai satu sarana bagi kami
untuk bisa mengalami pengalaman iman bersama dengan Engkau. Untuk kami boleh menyaksikan betapa baik, betapa murah hatinya Engkau di dalam kehidupan kami. Sebagai gembala yang baik, yang menggembalakan kami, kawanan domba-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk keluarga kami yang Tuhan sudah sertai dan berkati. Bahkan kami juga bersyukur untuk setiap usaha pekerjaan bisnis profesi kami yang Tuhan sudah sertai dan Tuhan sudah berkati. Kami juga bersyukur bersukacita untuk berkat ketambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami diberikan kesempatan untuk kembali bisa menyaksikan, mengalami dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami dan kepercayaan Tuhan untuk memakai kami menjadi mitra-Mu bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Bapa Sorgawi, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami pribadi, keluarga kami, usaha bisnis pekerjaan profesi kami. Apapun bentuknya, kami bermohon, ya Bapa, berkatilah. Pakailah semuanya itu menjadi alat saksi-Mu bagi dunia ini. Supaya melalui setiap apa yang kami miliki, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Supaya melalui kehidupan kami dan keluarga kami, ada banyak orang boleh melihat Kristus dan boleh diberkati melalui kehidupan kami. Dan biarlah mereka kiranya boleh bertemu secara pribadi dengan Kristus Yesus dan membuat pengakuan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami di dalam menghadapi krisis kesehatan yang melanda dunia ini melalui pandemi COVID-19 yang berdampak kepada krisis ekonomi, bahkan juga krisis multilevel yang terjadi di berbagai daerah. Kami berdoa ya Bapa, berikan kekuatan kepada kami. Berikan hati yang selalu percaya, berikan hati yang selalu berharap bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami dan selalu menjadi pengharapan hidup kami. Kami berdoa menyerahkan untuk Christ Chapel Manado. Bapa sertai dan berkatilah hamba-hamba-Mu dalam pelayanan melalui Christ Chapel Manado. Segala pemberian diri mereka berkatilah. Biarlah Engkau pakai Christ Chapel Manado boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di Sulawesi Utara. Berkatilah aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Christ Chapel Manado. Biarlah semuanya itu menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi kota Manado khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya, bahkan bagi dunia ini. Kami berdoa ya Bapa menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui Christ Chapel Manado. Biarlah ya Bapa Engkau bekerja, Engkau berkarya, Roh-Mu yang kudus sungguh mau menyatakan akan kedaulatan Allah. Supaya biarlah setiap telinga yang mendengar boleh percaya. Dan ketika mereka percaya, mereka boleh membuat keputusan untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih ya Bapa, sertai dan berkati hamba-Mu, Bapak Philip Manurung yang Tuhan hendak pakai menjadi berkat bagi kami melalui pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah Christ Chapel hari ini. Biarlah Engkau yang memakai dia dalam setiap kesempatan melayani untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi dunia ini. Berkatilah hamba-Mu itu bersama dengan keluarganya. Berkati dia dalam seluruh aspek kehidupannya. Bahkan ya Bapa Engkau juga memberkati sekalian kami hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Biarlah dalam seluruh aspek kehidupan kami pribadi bersama dengan keluarga kami, nyatalah berkat-Mu menaungi. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami yang kami bawa kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan memberikan persembahan syukur kita dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Sambil kita memberi, marilah kita menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu,
berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih hormat. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri dan mari kita berdoa menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan. Mari berdoa. Kami selalu bersyukur dan mengagungkan Engkau ya Bapa, untuk segala pemberian-Mu di dalam kehidupan kami, untuk segala pemeliharaan-Mu dan jaminan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Sehingga kami bukan sekedar memiliki, tapi kami pun mampu menikmati apa yang kami miliki dari Tuhan itu. Hari ini kami belajar untuk mengungkapkan syukur terima kasih kami dengan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Bapa, Engkau kiranya memberkatinya dan memakai persembahan yang ada untuk berguna dalam pekerjaan-Mu yang begitu luas di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus melalui pelayanan Christ Chapel Manado. Berkatilah masing-masing kami, pribadi, keluarga yang sudah memberi persembahan syukur, persepuluhan kami. Biarlah dalam seluruh aspek kehidupan kami, berkat-berkat-Mu selalu nyata menaungi kehidupan kami. Dan di atas semuanya itu Bapa, tolong kami agar kami tetap mampu dalam ketaatan dan kesetiaan, mempersembahkan tubuh kami, kehidupan kami dan keluarga kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Karena menurut firman-Mu sesungguhnya itulah ibadah kami yang sejati. Terpujilah Engkau ya Bapa selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pemberitaan firman Tuhan saat ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Philip Manurung. Kepada hambanya saya persilakan untuk tampil ke depan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Kita dapat beribadah kembali pada hari ini dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah, pemberitaan khotbah itu merupakan wujud daripada pemeliharaan Tuhan kita yang terus memelihara iman, pengharapan, dan kasih jemaat-Nya di tengah-tengah pandemi yang masih belum pasti kapan berakhirnya ini. Saudara-saudaraku, dan masih di bulan ini kita mungkin menemukan beberapa kali datang hujan yang deras, dan mungkin kita yang masih berkendara di luar kadang kita terjebak di dalam hujan yang deras atau bahkan banjir. Saudara-saudaraku, apakah di tengah-tengah semua situasi seperti itu pernahkah kita mengalami kehilangan arah atau bahkan tersesat?
Jikalau Anda membaca berita baru-baru ini, mungkin Anda sempat membaca suatu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat sana. Beritanya masih baru, yaitu tentang sebuah mobil yang kehilangan arah dan tersesat masuk ke dalam kawasan hutan Gunung Putri di Majalengka. Jadi ceritanya saudara-saudaraku, dalam perjalanan pulang dari Cirebon menuju ke Tasikmalaya, Pak Enjang dan rombongan di dalam mobilnya itu mengambil jalan keluar daripada jalan yang biasa, jalan utama. Menurut pengakuannya, Bapak Enjang merasa di depannya melihat jurang, jadi terpaksa dia harus menyingkir. Dan oleh karena ketiadaan petunjuk, jalanan berkabut, dan Pak Enjang ternyata sudah mematikan aplikasi Google Maps. Alhasil mereka masuk sampai beberapa kilometer ke dalam hutan dan tidak ada lagi jalan yang bisa dilalui oleh mobil. Ban mobilnya pecah dan akhirnya setelah beberapa jam, subuh-subuh dini hari baru datang pertolongan untuk mengevakuasi mereka. Dari hasil penelitian investigasi diketahui bahwa keterbatasan penglihatan, kurangnya petunjuk, itulah yang menyebabkan Pak Enjang dan rombongannya tersesat di tengah hutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan membaca kelanjutan daripada surat 2 Tesalonika, dan bagian yang akan kita baca itu menitik beratkan tentang ajaran yang berkaitan dengan eskatologi. Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Tesalonika hal-hal mengenai akhir zaman, hal-hal mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, bagi kita yang sudah pernah mengeksposisi surat 1 Tesalonika, tentu ini bukan pertama kali, sebab di suratnya yang pertama Rasul Paulus juga pernah mengajarkan hal seperti ini. Dan kalau kita menemukan pada hari ini bahwa Rasul Paulus kembali mengajarkan hal yang sama, itu berarti ini sesuatu yang sangat penting. Dan pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus harus mengingatkan kembali hal-hal mengenai akhir zaman ini? Oleh karena Rasul Paulus melihat dari jauh, mendengar kabar bahwa beberapa daripada anggota jemaat Tesalonika mulai merasa bingung, mulai kehilangan arah, mulai merintis jalan kepada kesesatan. Mereka bingung dan beberapa gelisah oleh karena mereka kekurangan petunjuk. Oleh karena mereka mendapatkan ajaran-ajaran yang keliru dari tengah-tengah mereka. Dan sembari nanti kita membaca, di dalam perenungan ini pula kita akan menyadari, saudara-saudaraku, bahwa 2000 tahun telah berlalu semenjak surat ini ditulis. Tetapi beritanya, nasihatnya, dan apa yang diajarkannya masih sangat relevan di dalam zaman ini. Dan bahkan semakin relevan. Saya katakan semakin relevan karena saudara-saudaraku dibandingkan dengan jemaat Tesalonika, secara waktu kita orang-orang Kristen di zaman ini lebih dekat dengan momen kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Momen kedatangan Kristus merupakan berita baik, merupakan berita yang menyukakan bagi orang-orang percaya yang tetap bertahan dalam iman pengharapan. Tetapi berita yang sama, saudara-saudaraku, perhatikan, juga merupakan peringatan bagi kekristenan itu sendiri. Oleh karena menurut apa yang telah disampaikan dan akan kita baca nanti, kita akan mengetahui bahwa angin kemurtadan akan berhembus semakin kencang menjelang kedatangan hari Tuhan yang dahsyat itu. Oleh karena itu, mari kita menyimak, saudaraku, apa yang akan dikatakan oleh Rasul Paulus melalui pembacaan surat 2 Tesalonika pada hari ini. Dan saya akan membacakannya
dan silakan Bapak Ibu menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Ayatnya pertama sampai dengan yang ke-12. Tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Sampai sedemikian jauh, saudara-saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Kepala Gereja, Engkau yang terus setia mengadakan rencanamu untuk tergenapi di dalam konteks sejarah manusia. Engkau yang berkenan untuk mengaruniakan akan pengenalan akan Engkau. Engkau yang juga berkenan untuk mengaruniakan kecintaan akan kebenaran pada jemaat-Mu. Tuhan, pada hari ini kembali umat-Mu di seluruh dunia berkumpul dan memuliakan Engkau. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami boleh mendengarkan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada jemaat. Kami tahu Tuhan bahwa setiap firman-Mu itulah yang memberi kehidupan, yang memelihara jiwa kami dalam masa-masa yang sulit ini. Bahkan Engkau akan terus melaksanakannya sampai pada kesudahannya. Pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu yang terus memimpin akan orang-orang pilihan-Mu di dalam kebenaran dan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi bagi yang mencatat saudara-saudaraku, hari ini judul khotbahnya Jangan Sesat Menjelang Sampai. Atau kalau mau dibahasakan lebih santai, lebih bebas, jangan sesat kalau sudah sampai di ujung. Nah, saudara-saudaraku, itulah yang menjadi rangkuman singkat dari pesan apa yang tadi kita baca dari Rasul Paulus di dalam pasalnya yang kedua. Saya pikir adalah baik jika di awal khotbah ini saya mengingatkan kembali tentang logika daripada surat 2 Tesalonika sampai dengan sejauh ini. Jadi apa yang sudah kita baca dari sejak pasal 1.
Kita telah membaca sebelumnya bahwa Paulus mengucap syukur. Paulus mengucap syukur kepada Allah. Dan di dalam pasal 1 itu, di dalam ucapan syukurnya, Paulus mengungkapkan betapa adilnya penghakiman Allah itu. Yaitu di ayat ke-5. Karena Allah itu adil, maka Paulus meyakini dia akan membalaskan ketidakadilan, membalaskan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang di kota Tesalonika terhadap jemaat Tuhan di sana. Dan Paulus juga meyakini, jikalau kita melihat di ayat ke-7, bahwa bagian daripada keadilan Allah itu juga Allah akan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang saat ini teraniaya di Tesalonika. Itulah keyakinan Rasul Paulus. Dan tentu saudara-saudaraku, pembalasan maupun kelegaan daripada Allah ini sesuatu yang dikehendaki, yang dirindukan. Nah, tetapi Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen bahwa keadilan Allah tidak selalu sesuai dengan ekspektasi manusia. Pembalasan, kelegaan yang diberikan oleh Allah tidak selalu datang dengan segera. Tetapi Rasul Paulus meyakini keadilan Allah akan paling dinyatakan dengan sempurna, yaitu dikatakan di ayat ke-7, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali dalam segala kemuliaannya, itulah pernyataan keadilan Allah yang paling sempurna. Dan saat itu, momen itu, itulah yang sering disebut sebagai hari Tuhan. Hari pembalasan, hari kelepasan. Nah, saudara-saudaraku, hari Tuhan tentu sangat dirindukan oleh jemaat Tesalonika yang saat itu sedang teraniaya. Dan bahkan itu juga menjadi kerinduan daripada semua orang percaya di sepanjang zaman. Kita merindukan hari Tuhan itu. Tetapi kita sembari membaca Alkitab, kita tahu bahwa sesungguhnya tidak seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu akan terjadi. Tetapi rupanya jikalau kita membaca di dalam surat Tesalonika, ada indikasi bahwa di Tesalonika ketika itu beredar isu bahwa hari Tuhan katanya telah datang. Ada orang-orang tertentu yang mengajarkan bahwa kebangkitan itu telah terjadi. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah datang tetapi bukan dalam wujud yang mereka sadari. Nah, Paulus melihat mendengar kabar seperti ini. Dan sangat disayangkan bahwa bukannya berita tentang kedatangan Tuhan menimbulkan sukacita, tetapi isu tersebut justru menimbulkan keresahan. Paulus mengatakan banyak yang menjadi cepat bingung, menjadi gelisah. Kenapa? Karena pikiran mereka adalah seperti ini. Jikalau hari Tuhan itu telah datang, mengapa kami masih teraniaya? Jikalau Tuhan sudah datang kembali, mengapa kami masih di muka bumi? Apakah itu berarti kami ini orang-orang yang ditolak? Nah, jadi banyak kebingungan, banyak keresahan oleh karena ada isu yang seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa penyesatan selalu akan terjadi, tetapi celakalah siapa yang mendatangkannya. Dan kita tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Siapa pelaku penyebar isu itu. Kalau di zaman sekarang itu sudah dijerat dengan undang-undang ITE. Di zaman itu tidak tahu. Dan kita juga tidak menemukan bahwa Rasul Paulus menyebutkan nama secara khusus. Nah, mungkin ada hal tertentu yang hendak dijaga oleh Rasul Paulus. Tetapi saudara-saudaraku, jikalau kita menyelidiki akan surat-surat Rasul Paulus yang lain, kita bisa menemukan contoh-contoh oknum
yang menyebarkan akan ajaran yang tidak benar menyangkut hari akhir zaman ini. Nah, misalnya kalau kita melihat di dalam surat 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, saudara-saudaraku, ayat 17 sampai 18, di situ Paulus menyebut secara khusus dua orang, Himeneus dan Filetus, yang katanya mereka menyebarkan keresahan dengan mengajarkan kepada orang-orang Kristen bahwa kebangkitan tubuh telah terjadi, sedang berlangsung. Nah, ini juga merupakan pengajaran yang keliru terkait dengan doktrin eskatologi akhir zaman. Tetapi Paulus tidak menyebut pada waktu itu Himeneus, Filetus itu di mana menimbulkan keresahannya. Tetapi saudara-saudaraku, kita patutlah mengetahui bahwa ada banyak kesesatan yang terjadi di sepanjang sejarah kekristenan. Itu yang kita baca hanyalah segelintir contoh-contoh daripada kesesatan yang pernah terjadi atau yang diajarkan kepada gereja di dalam sejarah. Bahkan saya percaya sampai di zaman kita hidup ini, dan bahkan mungkin Anda sendiri, kita pernah mendengar secara langsung maupun tidak langsung tentang ajaran-ajaran yang tidak benar menyangkut akhir zaman. Ada banyak orang yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus sudah datang, tetapi dalam wujud yang lain. Saudara-saudaraku, tahukah bahwa di dalam sejarah dan ada salah satu denominasi yang sebenarnya dimulai dengan gerakan yang mencoba menebak kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi pada abad ke-19 ada seorang yang bernama William Miller. William Miller mengumumkan kepada orang-orang pada zamannya bahwa melalui perhitungannya, dia mengatakan, dia meramalkan Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk kedua kali di antara tanggal 21 Maret tahun 1843 sampai 21 Maret 1844. Maka orang-orang menjadi resah, orang-orang menjadi bingung. Tetapi beberapa yang excited. Masalahnya setelah ditunggu sampai dengan batas yang terakhir tanggal 21 Maret 1844, tidak terjadi. Ya jelas, kita yang memahami Alkitab sudah bisa memastikan bahwa itu tidak benar. Tetapi bukannya William Miller bertobat dan berhenti mengada-ngada, dia mencoba membenarkan dirinya dengan merevisi tanggal yang berbeda. Dia mengatakan ternyata itu 22 Oktober tahun 1844. Kembali orang-orang lagi menjadi bingung, menjadi gelisah. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, jikalau kita masih ada sekarang ini, itu berarti semua yang dikatakannya itu tidak benar. Maka itulah yang disebut sebagai the great disappointment. Tetapi sekali lagi saudara-saudaraku, dasar memang natur manusia berdosa. Ada saja orang-orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan sekalipun William Miller tidak lagi mengungkapkan hal-hal yang seperti itu, tetapi gerakan itu terus berlanjut. Dan setelah ada konsolidasi perpecahan, lalu muncullah James White dan Ellen White yang meneruskan kebiasaan memberikan nubuatan-nubuatan yang banyak diantaranya tidak terbukti. Nah, saudara-saudaraku, kita hidup di dalam zaman yang seperti ini. Nah, kalau kita tidak waspada, maka kita bisa jatuh ke dalam jerat yang sama seperti yang dialami oleh beberapa orang di jemaat Tesalonika pada zaman Rasul Paulus. Tetapi jangan heran saudara-saudaraku, bahwa penyesatan-penyesatan seperti itu memang Tuhan sudah peringatkan. Di dalam bagian pengajarannya Matius pasal 24, Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa menjelang kedatangan yang kedua memang akan ada banyak penyesatan. Dan Tuhan sudah mengatakan secara spesifik, misalnya di dalam ayat 26, ayat 27.
Tuhan memperingatkan kepada murid-muridnya. Apabila orang berkata kepadamu nanti, lihat Mesias ada di sana. Lihat Kristus sudah datang ada di sana. Atau kalau ada yang berkata, lihat Kristus itu ada di dalam rumah ini, di dalam kamar ini, atau ada di gunung sana, atau ada di bukit sana. Tuhan mengatakan apa? Jangan kamu percaya. Begitu pula, kalau saya berkata saudara-saudaraku, jikalau ada orang berkata, Kristus sudah kembali dalam wujud inkarnasi, reinkarnasinya, itu semua berita bohong. Dan orang yang menyebarkannya pastilah seorang penipu. Seperti yang pernah terjadi beberapa bulan, beberapa tahun lalu. Seorang di Siberia mengaku sebagai reinkarnasi Yesus dan sekarang dia sudah dipenjara. Akan ada banyak penyesatan seperti itu. Berita tentang kedatangan Kristus Yesus, saudara-saudaraku. Ketika itu terjadi, itu bukan sesuatu yang bersifat rahasia. Itu bukan pengetahuan yang sifatnya sangat langka. Tetapi sebagaimana dikatakan di dalam Matius pasal yang 24, bila mana Tuhan Yesus datang kembali, itu merupakan suatu pertunjukan yang bisa disaksikan seluruh dunia. Di ayat 27 Tuhan sendiri mengatakan sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, langsung melontarkan cahaya sampai ke arah barat. Dalam sekejap seluruh dunia akan menyaksikan, semua mata akan memandang, semua lutut akan bertelut. Dan jikalau masih ada kamera pada satu, semua kamera akan menyorot. Semua akan menyaksikan secara langsung. Jadi kita diingatkan kembali tentang hal-hal mengenai akhir zaman ini yang kita tidak tahu pasti. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Tetapi itu bukan berarti orang-orang Kristen ditinggalkan tanpa petunjuk apapun. Kita bukan seperti Pak Enjang yang kehilangan petunjuk. Kita diberikan banyak petunjuk dan pengetahuan. Di dalam Matius pasal 24 sendiri dikatakan tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan kita. Apalagi di dalam kitab Wahyu, saudara-saudaraku, Anda akan menemukan banyak sekali penyingkapan-penyingkapan di situ. Tetapi khusus di dalam surat 2 Tesalonika ini, Rasul Paulus meninggalkan kepada kita beberapa pengetahuan, beberapa petunjuk untuk menjadi pengetahuan bagi kita supaya orang-orang Kristen dapat terhindar daripada penyesatan. Dan secara khusus saya ingin kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ke-8, ya. Jadi di ayat 3 sampai dengan 8 Paulus menjelaskan kronologis menjelang kedatangan hari Tuhan itu. Apa yang dikatakannya saudara-saudaraku di ayat ketiga? Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa pertama-tama harus datang murtad. Ya, harus datang dahulu murtad. Kata murtad di sini dalam bahasa Yunaninya apostasia, apostasi dalam bahasa Inggris. Dan dalam hal yang sama artinya juga bisa merupakan pemberontakan. Ya, jadi kata murtad saudara-saudaraku merujuk orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang meninggalkan iman percayanya. Orang-orang yang meninggalkan kepercayaan lama yang dulu dia pegang. Dan karena Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat Kristen, maka Paulus memang mengatakan bahwa menjelang akhir zaman itu akan ada orang-orang Kristen yang murtad, akan ada banyak orang-orang Kristen yang murtad, the great apostasy. Akan ada gelombang besar daripada orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya. Suatu kemerosotan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan bagi kita dan sekaligus kewaspadaan. Bisakah kita melihat saudara-saudaraku pada zaman ini kita melihat suatu kemerosotan yang terjadi di daerah-daerah yang dahulu disebut sebagai kantong Kristen? Bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Bisakah kita melihat
bahwa di sepanjang 1 tahun pandemi ini saja, kita melihat suatu kemerosotan rohani di antara kalangan Kristen yang seolah-olah sudah tidak terbendung. Banyak daripada orang-orang Kristen yang sekarang terjebak di dalam kesuaman rohani. Tidak lagi bernyala-nyala. Seolah-olah menganggap ibadah kebaktian itu bukan sesuatu yang paling penting. Tidak lagi ragu-ragu untuk membungkam imannya sekalipun kebenaran itu sudah dilanggar. Banyak orang-orang Kristen, saudara-saudaraku, yang sekarang ini sudah mulai mengalami kejenuhan, kedinginan, kesuaman. Dan mungkin ini baru permulaannya saja. Yang Paulus lihat di masa depan adalah suatu kemurtadan yang dalam skala besar. Nah, tetapi saudara-saudaraku, kemurtadan rohani ini, kemurtadan umat Tuhan ini dimulai dan diiringi dengan kemunculan yang disebut manusia durhaka. Di dalam ayat ketiga disebutkan, memang terjemahannya manusia durhaka. Di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya adalah anthropostes anomias, the man of lawlessness, manusia tanpa hukum. Dialah yang sering kita sebut sebagai sosok antikristus. Nah, saya ingin kita benar-benar clear dalam hal ini ya, bahwa di sepanjang sejarah kekristenan juga ada banyak orang-orang yang sempat dilabeli, dianggap sebagai antikris. Kaisar Nero ada yang mengatakan dia adalah antikris. Napoleon ada juga yang mengatakan seperti itu. Pemimpin Hitler bahkan pernah dikatakan dianggap dialah sang antikris itu. Tetapi kita melihat dan kita mengetahui sekarang bahwa mereka bukan sang antikris yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di sini. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 3, mereka mewarisi the spirit of Antichrist. Karena mereka begitu membenci kekristenan. Dan mereka melambangkan, mencerminkan akan beberapa sifat yang nanti akan ditunjukkan oleh sang antikris yang final. Apa yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus di sini adalah sosok antikristus yang sejati, yang final. Dia yang diketahui merupakan inkarnasi daripada iblis itu sendiri. Saudara-saudaraku, iblis senantiasa pengen meniru apa yang dilakukan oleh Allah. Yesus Kristus adalah inkarnasi, anak Allah yang menjadi manusia. Dan oleh karena itu, iblis juga mencoba meniru seperti itu. Antikristus adalah inkarnasi daripada iblis itu sendiri. Kata anti itu berarti seperti tetapi juga against Christ. Apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah sosok yang begitu fasik, yang akan muncul menjelang akhir zaman, begitu fasik, begitu jahatnya, sehingga Hitler akan tampak seperti anak TK yang lugu. Ini adalah sosok yang memiliki ciri seperti yang dikatakan terhadap Yudas Iskariot. Yudas Iskariot juga dikatakan sebagai the son of perdition, manusia yang akan binasa. Karena apa? Karena Yudas Iskariot diberikan kesempatan, dirasuk, dikuasai oleh iblis sepenuhnya untuk menjalankan rencananya. Begitulah antikristus yang kita sebut ini, saudara-saudaraku, akan muncul menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku, Paulus memberikan banyak waktu untuk menjelaskan seperti apa sosok antikristus ini. Nah, mari kita perhatikan sesama. Ia adalah orang yang tidak memandang hukum apapun untuk ditaati, kecuali hukum yang dia tetapkan sendiri. Dia ingin menjadi otonom. Dia ingin menentukan sendiri apa yang dia mau dan dia mengikuti apa yang menjadi keinginannya.
Dia adalah sosok yang begitu fasik, tetapi di antara semua kejahatan dosa-dosanya, Paulus mendeskripsikan dosanya yang terutama adalah di ayat keempat. Dia akan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Dia akan menyatakan diri sebagai Allah. Dia adalah representasi daripada seluruh keinginan daripada si iblis. Bukankah iblis senantiasa ingin mendirikan tahtanya sendiri dan dia ingin mengaku sebagai Allah, dan itu diwujudkan melalui sosok antikristus ini. Dan mari kita melihat di kalimat yang selanjutnya ayat keempat. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bait Allah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah bait suci yang ketika itu masih berdiri di Yerusalem. Nah, kita tahu di dalam sejarah pada tahun 70 Masehi, Jenderal Romawi yang bernama Titus menghancurkan Yerusalem dan termasuk bait suci, bait Allah itu. Yang sekarang kita lihat di Yerusalem hanyalah sisa tembok bagian baratnya. Maka barang siapa saudara-saudaraku yang menggeluti atau menggumulkan hal-hal mengenai akhir zaman ini, seringkali memusatkan perhatiannya kepada berita-berita seputar rencana pembangunan bait Allah, bait suci di Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak ingin kita menaruh perhatian, energi, fokus yang terlalu besar untuk hal-hal seperti itu. Karena saya yakin bahwa Alkitab menekankan apa yang paling penting, apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh murid Kristus adalah menjalankan amanat Tuhan kita. Bersaksi, mengajar, memuridkan, membaptis. Tetapi saudara-saudaraku, masih kita berbicara tentang sosok antikristus ini ya. Sosok antikristus tadi sudah kita ketahui adalah sosok yang paling fasik. Tetapi, nah ini menariknya, meskipun dia sebenarnya adalah sosok yang paling fasik yang pernah hidup di muka bumi, tetapi dunia akan memuja orang ini. Dunia memujanya karena mereka melihat citra yang ditampilkan oleh orang ini. Nah, sosok antikris memanipulasi pencitraan sehingga yang kelihatan adalah sosok yang berkarisma, pemimpin yang berkuasa, pemimpin yang brilian. Dunia akan terpukau dengan keahlian diplomasi dan kepemimpinannya. Dan Paulus memberikan suatu alasan yang lain kenapa dunia akan tunduk kepada sosok ini. Karena dunia akan melihat pemerintahannya sebagaimana dikatakan di ayat ke-9 akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi bisa kita bayangkan sekarang sosok yang begitu berkarisma, yang perkataan-perkataannya itu meneduhkan, tetapi juga yang brilian dalam pemikirannya. Dan juga disertai dapat memberikan, menunjukkan mujizat-mujizat. Tentu seluruh dunia akan mengikuti sosok yang seperti itu. Tetapi jikalau kita membandingkan dengan Wahyu pasal yang ke-13, kita akan mengetahui bahwa sosok antikris itu adalah sosok pemimpin sekuler. Dan dia akan dibantu oleh seorang yang menjalankan tugas atau fungsi seperti nabi. Sekali lagi sama seperti Tuhan Yesus Kristus disertai didahului dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, maka sang antikristus ini juga disertai dibantu oleh kemunculan seorang yang menyerupai seperti nabi, tetapi dia adalah nabi palsu. Banyak orang akan mengikuti, banyak orang akan memuja sang antikristus ini, Mesias palsu yang final ini. Dan Paulus mengatakan bahwa para pengikutnya, sebagian besar dunia yang tunduk kepada sosok ini, memiliki ciri yang sama. Itulah yang kita baca di dalam ayat yang ke-10.
Orang-orang yang tunduk kepada sosok antikristus ini, yang memujanya adalah mereka yang katanya tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Nah, saya suka ketika kita melihat terjemahan dalam bahasa Inggris yang mendekati bahasa aslinya. Karena dikatakan di situ diterjemahkan, yaitu they who did not receive the love of truth. Orang-orang yang tidak menerima cinta akan kebenaran. Nah, jadi sebelum orang itu percaya kepada kebenaran, dia harus memiliki dorongan untuk mencintai kebenaran dan orang-orang itu tidak memilikinya. Sekali lagi dikatakan they did not receive, mereka tidak menerima. Jadi dorongan untuk mencintai kebenaran itu dikaruniakan dari surga. Allah sendiri yang memberikan dorongan untuk mencintai kebenaran bagi orang-orang pilihannya. Dan itu berarti orang-orang yang mengikuti Mesias palsu itu adalah orang-orang yang tidak berasal daripada Allah. Mereka yang dari sejak awal ditentukan untuk binasa. Karena mereka bukan termasuk sebagai orang-orang pilihan. Mereka tidak mencintai kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan tentang dirinya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan mereka tidak mencintai sang kebenaran itu. Mereka tidak ditetapkan sejak semula untuk menerima keselamatan. Jadi saudara-saudaraku, itulah yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus supaya jemaat bisa mengantisipasi bahwa kedatangan Tuhan pada waktu zamannya Rasul Paulus itu belum terjadi. Karena kedatangan hari Tuhan itu harus didahului dengan kemurtadan besar dan harus didahului dengan kemunculan sang antikristus. Tetapi melalui apa tadi yang sudah kita pahami, melalui bagian daripada surat ini, sekali lagi saudara-saudaraku, kita diingatkan suatu realitas mendasar yang pernah dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius pasal yang ke-7. Bahwa umat manusia menghadapi dua pilihan. Matius pasal 7 ayat 13, Tuhan berfirman seperti ini. Luaslah jalan menuju kebinasaan dan banyak orang masuk melaluinya. Sempitlah jalan menuju kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi ada dua jalan. Ada dua jalan yang terbentang sekarang ini. Saudara-saudaraku, bisakah kita melihat, membayangkan dunia saat ini sedang marching. Dunia sedang berjalan berbaris ke satu jalan yang lebar, jalan menuju kebinasaan. Dunia sekarang sedang berbaris menuju satu arah yang sama. Dunia sekarang mencita-citakan satu arah yang sama, yaitu satu pemerintahan global. Dunia mengarah kepada inklusivisme. Dunia mengarah kepada sosialisme. Dunia mengarah kepada unity dan equality, tetapi yang tidak bersandarkan pada firman Tuhan. Dunia mengarah kepada cita-cita world citizenship. Itulah yang sekarang sedang diperjuangkan oleh para pemimpin-pemimpin sekuler. Dari namanya saja Anda sudah bisa mengetahui world citizen, warga negara dunia. Ini berarti dua hal, bahwa batas-batas negara, identitas negara itu akan dihapuskan. Dan hal yang kedua itu berarti bahwa mereka sungguh-sungguh bukan berasal daripada Allah. Karena mereka memiliki kewargaan dunia dan bukan kewargaan surga. Dunia sedang berbaris menuju arah situ, saudara-saudaraku. Dan lebarlah jalannya. Orang-orang yang berjalan di dalam jalan yang seperti ini memiliki satu credo. Do what you will. Lakukan apa yang engkau mau. Jikalau engkau menganggap itu benar, lakukanlah. Kebijakan mereka adalah relativisme. Semua pendapat sama-sama benar. Tidak ada satu moral objektif. Tidak ada satu objective truth yang harus diikuti. Semua orang boleh mengikuti jalannya masing-masing. Itulah jalan yang satu, jalan yang lebar. Tetapi dapatkah Anda juga melihat
ada satu jalan di seberangnya, jalan yang kecil. Jalan yang menuju kepada Yerusalem baru. Dan orang-orang yang berjalan di dalamnya, saudara-saudaraku, membawa di satu tangan sertifikat pengakuan iman. Dan di tangan yang lain membawa firman Tuhan sebagai panduan hidupnya. Nah, mereka sedang menuju kepada keselamatan dan mereka dipimpin. Tetapi, saudara-saudaraku, bila Anda mengamati, entah mengapa di awal di bagian pangkal daripada jalan yang sempit ini, banyak orang masuk ke dalamnya. Dan semakin ke pertengahan, semakin banyak berkurang. Dan menjelang di ujung daripada jalan itu, tinggal sedikit lagi masuk kepada apa yang diharapkan. Tetapi cuma tinggal segelintir yang tersisa. Mengapa? Karena bahkan ternyata di jalan yang sempit itu banyak orang yang putar balik dan bahkan yang memutuskan untuk pindah jalur. Begitulah saudara-saudaraku fakta yang terjadi. Maka menurut apa yang kita baca pada hari ini adalah baik, adalah wajar bila kita diperingatkan untuk berhati-hati. Bila kita diingatkan sekali lagi bahwa itulah yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan biarkan dirimu disesatkan. Jangan biarkan dirimu diragukan. Berpeganglah pada apa yang baik yang Tuhan sudah mulai dalam kehidupan kita. Berpeganglah pada salib Kristus Yesus. Sampai sejauh ini saudara-saudaraku, kita telah mendengar hal-hal yang keras dan peringatan yang telah disampaikan. Tetapi saya ingin kita untuk melihat sisi daripada sukacita, penghiburan yang juga disediakan oleh Rasul Paulus melalui bagian yang kita baca. Bagian ini bukan hanya menekankan sisi suram di masa depan, bukan hanya menekankan penganiayaan, penindasan, dan kesulitan-kesulitan besar yang akan dihadapi oleh orang-orang Kristen. Sekarang kita pun bisa melihat bagian penghiburannya. Why? Kenapa saya katakan? Sebab sampai sekarang Antikristus itu belum menyatakan diri. Mengapa bisa demikian? Rasul Paulus telah menjelaskannya. Sampai sekarang sosok Antikristus itu belum menyatakan diri. Dengan kata lain, semua kesukaran, semua penganiayaan yang besar itu belum terjadi. Karena apa? Karena masih ada yang menahannya. Ayat 7 dikatakan demikian. Sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, baru pada waktu itulah si pendurhaka akan menyatakan diri. Sampai sekarang ada sesuatu atau ada sesosok yang menahannya. Nah, dalam hal ini para sarjana Alkitab terbagi ke dalam dua penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah yang menahan adalah pasti sosok Roh Allah. Roh Allah yang terus mengerjakan rencana keselamatan Allah di dunia, yang mengatur jalannya sejarah. Tetapi ada pula yang menafsirkannya sebagai kekaisaran Romawi. Mengapa bisa begitu? Nah, saudara-saudaraku, mari kita ingat ini ada kaitannya dengan apa yang telah diwahyukan di dalam kitab Daniel. Daniel diberikan kesempatan, diberikan wahyu oleh Allah untuk melihat rangkuman dari sejarah peradaban dunia. Bahwa di dalam sejarah manusia akan ada 5 kerajaan global. Dan Daniel melihat yang pertama, kerajaan Babel. Yang kita kenal dari situ Nebukadnezar. Yang berikutnya kerajaan Media Persia. Yang terkenal dari situ misalnya Darius. Yang berikutnya setelah kerajaan Media Persia ditaklukkan oleh kerajaan atau kekaisaran Yunani. Muncullah kekaisaran Yunani. Yang terkenal dari situ adalah Alexander the Great. Lalu setelah itu, setelah ratusan tahun kekaisaran Yunani pun mulai tenggelam dan digantikan dengan kekaisaran global yang menguasai dunia pada waktu itu. Yaitu kekaisaran Romawi. Dan pada waktu surat Tesalonika ini ditulis, seluruh dunia, sebagian besar dunia itu berada dalam cengkraman kekaisaran Romawi. Tetapi Daniel melihat bahwa satu kerajaan atau pemerintahan global yang terakhir
adalah kerajaan atau pemerintahan, yaitu yang kita sebut pemerintahan antikristus, yang merupakan campuran daripada lambang besi dan tanah liat. Masih mewarisi sifat-sifat daripada Romawi, tetapi bercampur dengan sesuatu yang rapuh. Dan itulah yang menjadi penghujung daripada sejarah dunia ini. Maka Rasul Paulus ketika mengatakan sampai sekarang masih ada yang menahan, maka dikatakan itu adalah kekaisaran Romawi yang pada waktu itu masih belum punah. Hanya jikalau kekaisaran Romawi sudah runtuh, barulah dimulai kebangkitan pemerintahan antikristus ini. Nah, saudara-saudaraku, sekarang kekaisaran Romawi sudah punah. Tetapi kita belum melihat sosok antikristus itu menyatakan diri. Kenapa? Karena Allah masih berdaulat. Allah tetap memegang dunia ini di dalam tangannya, dan tidak ada satupun yang terjadi di luar daripada kehendaknya. Itu berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang pilihan untuk terus mengerjakan apa yang patut dikerjakan sesuai dengan kehendak Allah di dalam dunia ini. Dan itu berarti saudara-saudaraku, ini adalah masa-masa anugerah. Masa-masa di mana bilangan orang-orang pilihan itu dikumpulkan. Masa anugerah di mana berita Injil masih diberitakan. Karena akan ada masanya di mana berita Injil tidak bisa lagi disampaikan karena orang-orang sudah masuk ke dalam perangkap si antikristus ini. Ini adalah masa-masa anugerah bagi kita. Allah masih terus memegang kendali. Sampai akhir Allah terus berdaulat. Dan jikalau ini masa-masa anugerah saudara-saudaraku, apakah kita meresponinya sesuai dengan keinginan Tuhan? Jikalau kita tahu bahwa ini masih merupakan kesempatan untuk memberitakan Injil, apakah kita menyala-nyala untuk melaksanakan amanat agung Tuhan kita? Muridkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Beritakan kesaksian tentang Injil. Beritakan tentang kemenangan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penghiburan yang kedua, yang kita sudah baca di dalam pasal yang kedua ini, saudara-saudara. Sekalipun nanti ada masanya di mana antikristus dan pemerintahan globalnya akan menguasai dan menganiaya orang-orang kudusnya Tuhan. Jangan khawatir, jangan sedih. Itu tidak akan bertahan lama. Paulus memberikan suatu gambaran yang begitu indah saudara-saudaraku tentang betapa berkuasanya Tuhan Allah kita. Seperti dikatakan di dalam ayat ke-8 itu. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya. Membunuh sosok yang paling fasik ini. Bukan dengan alat perlengkapan manusia yang hebat, tetapi cukup dengan nafas mulutnya. Di dalam Wahyu kita menemukan bahwa Tuhan memeranginya dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Saudara-saudaraku, itu suatu pemandangan yang luar biasa. Itu suatu pemandangan yang menghibur hati. Tidak perlu dalam bahasa yang kasar, tidak perlu Tuhan meneteskan keringat untuk mengalahkan sosok yang sangat fasik ini. Tuhan sangat berdaulat. Tetapi Dia memberikan kesempatan untuk menyatakan kepada dunia bagaimana rasanya jikalau dunia diperintah masuk dalam perangkat iblis. Supaya semakin nyata bagi orang-orang pilihannya betapa ajaib, betapa mulia, betapa baiknya pemerintahan Kristus Yesus Tuhan kita yang telah duduk di tahtanya memerintah untuk selama-lamanya. Dan kita menantikan akan masa itu. Jadi saudara-saudaraku, ini adalah masa-masa yang berharga. Mari kita terus melanjutkan tugas kita sesuai dengan amanat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari dalam masa-masa yang masih bisa kita manfaatkan untuk saling membangun ini. Saya mengajak kita sebagai orang-orang kudus untuk memperhatikan saudara-saudarinya sesama anggota tubuh Kristus. Mari kita saling menempa satu sama lain. Mari kita saling mempedulikan satu sama lain. Dan jangan ada satupun daripada kita yang membiarkan dirinya tersesat.
Terlebih karena kita sudah mendekati ujung daripada perjalanan kita. Biarlah kita dikuatkan oleh Roh Allah yang senantiasa memimpin orang-orang kudusnya di sepanjang zaman. Dan biarlah kita sampai pada ujungnya sesuai dengan kemuliaan Tuhan dan kemurahannya yang dinyatakan kepada kita. Tuhan kita memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang menyingkapkan banyak supaya kami dapat mengantisipasi apa yang akan segera terjadi. Engkau tahu Tuhan apa yang akan segera Engkau kerjakan ke atas muka bumi ini. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa tangan-Mu tetap akan menopang orang-orang pilihan-Mu. Dan tidak Engkau biarkan satupun daripada orang-orang pilihan-Mu yang mengalami keguguran. Engkau Tuhan yang berkenan untuk menyatakan kuasa demi untuk kemuliaan-Mu sendiri. Dan Engkau telah menyatakan kuasa-Mu melalui firman, melalui khotbah yang diberitakan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Bangkitkan yang sudah lemah Tuhan, kuatkan yang sudah terlelap, Engkau yang bangkitkan mereka sesuai dengan kemurahan-Mu. Pimpinlah kami semua Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bekerja demi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Philip Manurung. Saya percaya melalui firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kita semuanya diingatkan, bahkan kita diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan tadi. Baiklah kita akan meresponi pemberitaan firman Tuhan itu dengan kita menyanyikan lagu Still My Soul Be Still.
Umat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri dan marilah bersama-sama kita mengembalikan segala pujian, hormat dan pengagungan kita kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan kita menyanyikan doksologi. Saya mengundang hambanya Bapak Philip untuk menyampaikan berkat. Dan sekarang saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita pulang, saya rindu untuk mendoakan berkat daripada Tuhan Allah kita menurut apa yang pernah dijanjikannya kepada Yesaya. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan akan mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tuhan akan menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahnya, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus selalu menuntunmu sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk duduk dan kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom.